apa? Sebelum stroke Ibu cerita. Dari gula tinggi, kepala Kebas-kebas. Nah, terus pas kena stroke tuh pagi bangun tidur, kok tangan nggak bisa digerakin, kaki nggak bisa digerakin. Kata saya sih bukan ini kenapa ya? Nah saya pikir bercanda. Nah kok ini nggak bisa digerakin? Terus akhirnya salahnya saya bawa ke rumah sakit itu sore, harusnya pas pagi itu saya kena stroke langsung dibawa. Nah saya sore dibawanya, nungguin lagi saya pulang kerja. Lambat gitu ya. Lambat kata dokter. Iya. Terus akhirnya Ya udah terlambat. dari ke dokter ke rumah sakit Cawang ya. rumah sakit PON sana. Iya, rumah sakit PON. Iya, karena di sana apa? Rumah sakit pusat otak. Iya. Jadi tolong saudara-saudara kami yang sudah ada tanda-tanda kesemutan, kram harus waspada. Kalau sudah kena stroke itu pengobatannya ribet, lama. Ya, assalamualaikum Pak, permisi, perihal stroke. Bapak ini stroke karena oleh dokter, kesalahan dokter karena apa Pak? Tolong cerita untuk referensi saudara kita biar nggak seperti Bapak. Mungkin bukan dokter salah kali ya, cuman dia nggak memberikan saran kepada saya, memberikan nasihat. Seharusnya buat bapak, ibu, teman segala macam yang kena stroke sebelum 4 jam harus sudah ditangani oleh dokter. Harus sudah kena obat, harus sudah kena oksigen, harus sudah kena infusan, harus sudah obat. Jadi sehingga tidak terlalu mana-mana, tidak terlalu melebar jauh, cepat tertangani, sehingga bisa lebih cepat tangani. Mungkin hasilnya akan lebih jauh lebih baik daripada kalau terlambat tangani. Seperti saya ini pengalaman, saya 14 jam baru tertangani oleh dokter, sehingga hasilnya nggak maksimal. Kalau mungkin sebelum 4 jam tertangani oleh dokter, mungkin insya Allah hasilnya lebih maksimal. Lebih maksimal. Jadi dokter tersebut yang Bapak laporin itu kurang tanggap kira-kira? Iya, kurang ini dia, kurang reaksi waktu itu. Dan waktu itu pun pas COVID saya juga 2021. Oh, karena Sehingga, pas COVID. Iya, sehingga saya sendiri punya inisiatif mau ke rumah sakit, ngeri juga akhirnya gitu. Oh. Akhirnya terpaksa pas jam 8 malam baru saya bawa ke rumah sakit PON. Dan tolong juga diingat buat bapak ibu yang kena stroke langsung bawa ke PON aja. Sebab PON itu pusat otak nasional. Dan pusat di sana ada pusatnya otak itu. Di mana itu Pak? Daerah Mampang kalau tidak salah, dekat BNN. Oh. Kalau dekat BNN ya di sana. Iya. Semua di situ pusat. Jadi pokoknya jangan dibawa kemana-mana lagi, langsung bawa ke PON aja. Kalau menurut saya, saran saya itu. Iya. Bapak stroke-nya prosesnya awal stroke sampai sembuh berapa bulan? Kurang lebih saya pakai kursi roda seminggu, terus 3 bulan bisa jalan pakai tongkat, terus setelah 6 bulan langsung bisa pakai tongkat. Saya 8 bulan bisa sholat di masjid, udah pede sholat di masjid. Setelah itu baru kita pede jangan mana-mana deh. Waktu itu saya waktu 10 bulan baru bisa sholat di masjid. Saya baru belajar sholat di masjid waktu itu. Iya. Ya, Bapak awal stroke pada waktu bangun tidur ya Bapak cerita tadi? Iya, jadi ketika saya bangun tidur 4:30, terus saya mandi, sholat subuh, pas habis zikir-zikir ketiduran, karena pegang HP hujan, pas bangun langsung berat kaki tangan, belum jalan. Saya bawa ke dokter, saran dokter tidak menyarankan apa-apa gitu, hanya tes segala macamnya baik semua. Akhirnya ya terpaksa saya pasrah di rumah, nggak bawa ke rumah sakit. Pas jam 8 malam baru ke rumah sakit, jam 8 malam. Iya. Tadinya saya di rumah aja sih. Oh, begitu Pak. Iya. Terima kasih Pak. Referensi cerita Bapak ini bisa untuk acuan saudara kita yang kena stroke supaya Ya. cepet-cepet Sekali lagi, ditangani. Sekali lagi saya himbau pada bapak ibu, tangganya, saudaranya, kerabatnya yang kena stroke segera mungkin dibawa ke rumah sakit PON Cawang. Itu cepat tertangani karena di sana pusat otak nasional namanya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali. Terima kasih Pak, terima kasih. Ya, permisi Bunda. Bunda ini apa? Stroke karena apa Bunda? Karena Ceritanya. kalau 1 minggu makan kambing
Satu minggu lagi makan Durian, iya terus. habis itu satu minggu lagi masuk rumah sakit dan dinyatakan stroke. Bilangnya stroke ringan. Bilangnya, tapi ini kok lumpuh separuh sama kakinya. Kalau dihitung ini sudah berapa bulan? 1 tahun. 1 tahun. 12 bulan. Iya. Saudara-saudara kami di lapangan Bunda, yang stroke itu nanti yang menyembuhkan nanti keluarga panjenengan. Beberapa testimoni sudah ada petunjuknya sudah ada di video saya. Videonya cara-caranya menyembuhkan sudah saya kirim ke Mas Paski. Mas Paski, nanti Mas Paski atau keluarga jenengan nanti yang meneruskan. Namanya totok punggung. Tiap hari ditotok punggung walaupun cuman hanya 10 menit. Nanti Mas Paski atau siapa nanti menotok punggung jenengan. Diuyel-uyel. Diuyel-uyel, diusuk-usuk gugeri. Tapi namanya istilahnya totok punggung. Itu orang stroke 9 tahun sembuh dengan totok punggung. Sakit gula 600 ditotok punggung sembuh. Lalu orang yang seharusnya pasang ring, gak perlu pasang ring, ditotok punggung. Ya, mudah-mudahan dengan cerita ibu ini untuk pelajaran saudara-saudara kita, bila makan kambing atau makan duren bisa stroke atau waspada dengan cerita Bunda. Iya. Jadi kalau dihitung lamanya sudah berapa tahun ini Bunda? 1 tahun. 1 tahun. 12 bulan ini 12. 1 tahun ya. 1 tahun ya Allah ini. Iya Bunda, terima kasih dengan cerita Bunda supaya saudara kita waspada bila makan. Maka wajib keluarga muslim satu orang bisa totok punggung insyaallah. Ketika demam berdarah, ibu bapak nggak usah khawatir, di rumah saja totok Pak insyaallah. Diajarkan ini Pak insyaallah, ibu ya, diajarkan, dipelajari. Jadi totok punggung itu ilmu yang sangat mudah. Saking mudahnya saya bilang anak kelas 1 SD pun bisa. Jadi nggak usah khawatir, Bu, nggak ada salah totok. Tidak ada salah totok. Selagi di punggung aman insyaallah, kebaikan semua di punggung kita. Ya, ibu uwal-uwal aja Bu tuh, unyel-unyel aja semuanya kalau lagi panik. Anaknya panas badannya kan, udah uwal-uwal aja semua itu. Kata Ustadz nggak ada salah. Terbukti Pak. Apa itu terapi totok punggung? Terapi yang mudah dipelajari dan dipraktekkan, minim resiko, murah biayanya, simple, praktis, alami. Bagaimana cara kerjanya? Yaitu memberikan stimulasi berupa penotokan pada titik-titik simpul saraf yang terpusat di area sekitar punggung, di mana titik-titik simpul saraf tersebut terkoneksi langsung dengan keluhan penyakit pada organ tubuh yang sedang mengalami gangguan. Bagi Anda yang ingin belajar cara terapi totok punggung, silakan cek etalase. 19 tahun stroke, 19 tahun stroke tidak berdaya di tempat tidurnya, yang tidak bisa komunikasi, tidak bisa bicara, sudah hilang konsentrasinya, tidak berdaya di tempat tidurnya, ditotok Pak sama anaknya setiap hari. Ustaz, saya totok ibu saya, subhanallah, bakti anak terhadap ibunya. Sekarang ibunya sudah bisa duduk, sudah bisa bicara. Totok punggung dalam sudut pandang medis. Bapak Ibu, ke depan saya akan bercerita bahwa ternyata totok punggung ini tidak hanya sekedar uyel-uyel, tidak hanya sekedar mengurai-urai lemak. Ternyata terjadi hal yang luar biasa di tubuh kita pada waktu kita melakukan gerakan sederhana totok punggung. Bapak Ibu bisa lihat nanti betapa luar biasanya ternyata totok punggung. Ketika darah lancar, proses regenerasi sel lebih cepat. Ya. Coba yang leukemia, saya ambil sampel saja, regenerasi sel lebih cepat. Tak perlu stem cell, tak perlu stem cell. Autoimun bisa, autis insya Allah bisa, batu empedu tak perlu dioperasi, cerebral palsy, anak-anak CP, ya. Diabetes Pak bisa segar lagi insya Allah, nggak usah minum obat dokter insya Allah, ya. Batu ginjal tak perlu dioperasi, terus hidrosepalus alhamdulillah bisa normal kembali, ya. Titik jantung pun insya Allah nggak perlu bypass, nggak perlu pasang ring Pak. Proses penuaan itu alami Pak, tapi dengan totok punggung dia bisa diperlambat. Usia berapapun kita Pak, kalau darahnya lancar insya Allah nggak pengapuran, ya kan? Kan itu faktornya kan, ada penyumbatan ya pengapuran. Nggak usah disuntik pelumas itu lututnya, tapi lancarkan darah ke lutut. Walaupun keropos Pak, bisa insya Allah recovery tulangnya. Tulang kan kering kan, bergesek-gesek dia kan, lama-lama kan aus ya.
Akhirnya keropos kan, karena sering dipakai jalan tuh sakit ya kan, ya. Darahnya lancar Pak, pelumasnya muncul lagi, itu lama-lama dia lancar lagi, tulang kan bisa tumbuh di atas pinggulnya, ya sekitar pinggul, lembar 45 sampai pinggul, ya. Insya Allah, makanya kita sering ditotok loh, insya Allah tiap hari itu ditotok tuh bagus. Untuk masalah virus dan bakteri, totok punggung paling cepat insya Allah mengatasi itu. Anak kita tipes kan pasti dia demam kan, ya. Totok saja Pak. Ternyata darah lancar itu, darah lancar imunitas meningkat. Imunitas meningkat, virus dan bakteri akan dia lawan. Berarti virus bakteri akan melemah. Itu rumusnya. Darah lancar maka imunitas meningkat dan virus itu akan melemah. Jadi untuk emergensi demam berdarah dan sebagainya, totok punggung pun insya Allah bisa mengatasi itu. Ya. Gagal ginjal pun tidak perlu hemodialisa. Begitu darah lancar, ginjal yang sudah mengecil dan mengkeret itu Pak, Ibu sekalian, tidak pipis dia, tidak berkeringat dia, uriumnya 230, kreatininnya 12,9, kita totok 11 kali, langsung pipis lagi bisa, ya normal lagi dia, berkeringat lagi, langsung uriumnya turun jadi 60, tidak jadi cuci darah. Masih saya simpan hasil labnya, ada hasil labnya. Jadi gagal ginjal tidak perlu hemodialisa. Untuk mengetahui titik ginjal ya teman-teman, ini yang titik ginjal ya teman-teman. Nah ini untuk mengetahui ya, itu teman-teman juga mudah kok ya. Ini kan pangan ya, ini kan pangan ya. Nah tantu di siku ya teman-teman, itu kan ada siku, sikunya lurus, tarik lurus ke sininya. Nah itu adalah area ginjal. Jadi untuk mengetahui di mana ginjal, area ginjal itu siku teman-teman ya, siku tangan maksudnya. Tarik aja ya, tarik aja. Kemudian disitulah Allah berikan kita solusi. Penyakit jantung apapun insya Allah ya. Apa tadi? Tengkuknya kalau serangan jantung, lalu belikat sebelah kiri. Ingat itu ya, cepat-cepat. Yang pertama mulai tengkuknya ya. Ini tindakan emergensi serangan jantung. Tengkuknya, nah, ini yang paling nonjol ya, di kahil sekitar tengkuk ya, lalu cepat-cepat sekitar belikat kiri atau titik jantungnya. Nah, setebal apa, selebar apa, lebar tangan kiri, kepalan tangan kiri pasien kita ya kira-kira seginilah wilayahnya ya, maka kita totok wilayah itu ya. Kita total wilayah ini dari penebalan-penebalan yang paling sangat tebal ya, yang ada di punggung pasien kita. Ingat, ini testimoni terbaru, ibunya itu sudah gulanya tinggi terus 500 dan sebagainya ya. Anaknya ini Pak, bakti terhadap ibunya, dia totok ibunya Bu ya. Itu kakinya luka Pak, udah nggak bisa jalan ibunya. Totok punggungnya setiap hari kalau dia ada di rumah itu, subhanallah sekarang ibunya sudah bisa ke pasar segar. Titiknya di punggung, perbaiki lambung pankreasnya. Semua dulu Bu ya, semua dulu itu, perbaiki lambung pankreasnya, insya Allah normal pankreasnya, hasilkan insulin lagi, berubah gula jadi tenaga, gulanya turun, tenaga bertambah. Jangan minum obat gula. Sekarang masih Pak, masih mengkonsumsi obat gula saja. Ya percuma, kan itu hanya reaksi di dalam darah saja kan, tidak perbaikan pankreas kan. Kalau totok punggung Bu, diperbaiki pankreasnya, darah lancar, pankreas recovery. Seperti dahan nih Bu, dahannya layu. Di mana masalahnya? Di akar, siram dengan air, dahannya segar lagi. Pankreas ibu kan gagal pankreas kan, nggak bisa hasilkan insulin kan, berubah gula jadi tenaga, maka suntik insulin biasanya kan, ya. Dengan totok punggung Bu, darahnya lancar lagi, pankreas ibu recovery, normal kembali secara alami. Ibu lebih segar, gulanya turun, tenaganya bertambah.